sekarang ini kenapa kok salah satu yang membuat si deep learning ini bisa berkembang pesat itu karena orang saling berbagi, ya. Jadi orang nyumbang foto. Jadi sekarang itu kita bisa cari muka manusia tuh ada banyak. Saya contoh ya, kita cari di sini ya. Kita cari misalnya kita carinya itu namanya dataset ya. Jadi kita cari di sini face data set ya. Begitu kita cari, kita lihat ini ada yang menyediakan. Jadi kalau kita lihat di sini, saya buka ya, ada yang menyediakan contoh ini ya. Ada misalnya dia bilang ini dari YouTube ya. Dia ambil dari YouTube, terus dia bikin fotonya, kita bisa lihat ya. Dia taruh di sini. Kita bisa download mana image datanya. Ini kita lihat ya image datanya. Ini contoh ya. Ada yang bikin misalnya ini apa kode tangan, angka kode-kode pakai tangan. Jadi buat mengenali kode tangan ya. Ada lagi yang meng-share misalnya apa nih? Apa t-shirt ya, warna-warni t-shirt. Kemudian ada yang men-share apa orang lagi ngapain ya. Ada yang lagi duduk, lagi berdiri, lagi jalan gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat ya, cara carinya adalah tadi ya. Kita tinggal cari di sini search. Ini adalah sorry. Saya cari salah satu sumber yang ini adalah kaggle.com. Jadi kalau kita tulis ini kaggle.com, maka kita akan lihat ini ada banyak data setnya. Ya, ini ada contoh apa namanya, bahkan tipe jenis apa namanya masker itu juga ada data setnya. Ya, jadi ada yang apa namanya kain biasa, ada yang N95, ada yang N95 pakai valve dan sebagainya. Jadi kita bisa ambil, tapi yang Gigo ini dia sudah sediakan juga gitu. Dia sudah sediakan sehingga kita tinggal pakai aja gitu. Kalau ada yang mungkin tahu tentang pemrograman, kita ini di Gigo AI ini dia mengolah datanya dalam bentuk integer ya. Sedangkan kalau kita pakai yang lain atau pakai komputer, dia mengenali wajah, dia mengolahnya itu dalam pakai apa floating point, bukan floating point malahan ya, apa real angka real number, jadi bilangan real. Nah, dengan diubah menjadi integer, perhitungan jadi lebih ringan, tapi akurasinya akan turun. Jadi kalau untuk mengenali wajah itu dengan sistem yang ada sekarang itu bisa sampai 99, sekian persen. Sedangkan kalau kita pakai integer mungkin cuma 70%. Tapi di apa ya, di akalinya biasanya dengan kombinasi. Jadi dengan sensor misalnya berat badan. Ya, ini yang saya pernah pakai di salah satu pabrik. Kan ada kemungkinan masih ada keliru dia mengenali ya, mengenali wah misalnya Pak Gersom itu mirip sama Pak Ali misalnya ya. Nah, gimana ngebedain? Oh, beratnya mungkin beda gitu. Jadi kalau lebih berat misalnya itu Pak Gersom misalnya. Jadi ada apa? Biasanya kita kombinasikan. Jadi bukan hanya recognize tapi juga verifikasi. Ya, biasanya yang terjadi adalah orang pakai kartu, kemudian dia apa? Kartu ini dimasukkan, oh dapat nomornya, tapi verifikasi mukanya benar nggak orang ini gitu. Ya, tapi bisa juga cuma dari muka. Kalau kita pakai alat-alat yang sudah cukup akurasinya tinggi,
dia nggak akan salah ngenalin gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya si deep learning itu adalah menerjemahkan gambar ya menjadi ciri-ciri. Jadi yang namanya gambar itu ini gambarnya ya. Ciri-ciri itu adalah ini sebenarnya ciri ini adalah angka-angka dengan urutan tertentu ya. Nah, dari situ dari ciri-ciri ini kita bisa klasifikasi. Kita bisa membedakan, oh kalau angka 0 itu bulat aja ya. Kalau angka 1 itu garis aja gitu misalnya. Tapi garisnya gimana? Kita tulis apa namanya agak miring-miring, dia tetap bisa bedakan. Jadi hebatnya si apa namanya deep learning ini, walaupun saya misalnya di sini tulis angka 1 atau angka 2 ya, angka 2 itu saya tulisnya begini gitu. Dia bisa tahu atau mungkin saya tulisnya gini ya. Atau mungkin saya tulisnya gini ya. Ini beda-beda. Tapi manusia sekali ngelihat tahu, oh ini angka 2, ini angka 2 juga, ini angka 2 juga. Nah, deep learning juga seperti manusia karena dia modelnya ini seperti model otak manusia. Sehingga cara dia membedakan model itu juga sama dengan cara manusia membedakan model. Ini yang kita sebut sebagai, dan manusia bisa belajar. Jadi manusia itu konon di otak itu juga ada sel-sel yang kita sebut sebagai neuron-neuron. Ya, neuron-neuron ini mencatat tadi, dia mencatat ciri-ciri daripada muka orang gitu, ya. Ciri-ciri dari angka 2, angka 3 dan seterusnya gitu. Sekarang kita kalau mau training, salah satu caranya kita ke webduino.io. Ya, jadi ada webduino.io. Ini alamat ini. Ya. Oh, sorry. Alamat ini, jadi ini adalah alamat webduino.io. Nah, kemudian kita coba klik di education platform. Nah, nanti kita akan masuk ke sini. Masuk ke sini. Ini kalau kita scroll ke bawah, nanti saya tunjukin ya. Ini kita lihat ada dua pilihan, program blog ini yang buat program tadi, sedangkan yang satu lagi image training buat training gambar sesuka kita gitu ya. Nah, jadi ini yang kita mau pilih, image training. Setelah image training, kita nanti add ya, kita add. Begitu kita add, maka dia akan masuk ke sini. Ini dia nanti otomatis waktu kita klik tadi ya. Ini kalau kita klik image training, dia masuk ke sini nih, ke visionwebduino.io ya. Nanti kalau mau langsung juga boleh, tapi saya sengaja masukinnya webduino.io supaya nanti tinggal navigasinya dari sana. Terus kita mau sekarang add ya, kita add. Jadi kita add. Begitu kita klik add, maka akan muncul seperti ini. Dia bilang, kita mau bikin foto ya. Foto itu kita misalnya bikin create kategori, kita bikin misalnya Yanto gitu ya. Saya tulis Yanto atau jangan Yanto lah. Saya misalnya bikin apa? Yang ada di sini aja. Saya misalnya bikin gigi ya. Misalnya ini gigi ya. Gigi, kemudian nanti saya taruh misalnya apa ya? Apa nih, kompas gitu ya, nanti saya taruh kompas ya. Nah sekarang ini jangan gede-gede lah supaya sama ukurannya kira-kira. Misalnya saya punya gigi sama kompas ya, jadi sekarang saya bikin dulu nama gigi ya, kemudian saya mau private atau mau share sama teman yang lain boleh. Ini cara fotonya bisa macam-macam, kita foto pakai apa dari handphone atau apa boleh, atau kita foto pakai kamera webcam kita ya, atau dari menggunakan alat ini ya, jadi dari pakai Gigo Control Box ya. Kita coba yang pakai Gigo Control Box. Jadi kita nanti klik di web AI ya. Begitu udah klik di web AI, dia bilang apa?
mau berapa kali foto satu satu ininya, satu bendanya. Dianjurkan 20 kali foto, ya. Kemudian di sini dia minta masukkan eh, device ID kita. Ya, jadi alat yang kita pakai ini device ID-nya berapa, ya. Kalau udah begitu, tapi jangan lupa kita kalau kita mau pakai begini, jadi kayak kamera selfie, dia jadi kalau kamera selfie seperti ini, itu nggak usah dibalik kameranya. Tapi kalau begini nanti dia kebalik, jadi dia perlu rotate kamera. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, tapi kalau rotate kamera, ya ini nanti atau kalau nggak ada cara lain. Cara lain adalah setelah itu waktu dijalankan kita kamera flip, ya. Kamera flip. Jadi kameranya waktu dijalankan dibalik kameranya, ya. Nah, setelah itu, ya, kita mau foto pakai tombol yang kiri. Jadi kalau kita pencet yang kiri, dia akan foto. Kalau pencet yang kanan, dia ngatur besarnya. Ya, kita coba, ya, kita coba. Di sini saya mau share. Apa? Sebentar, saya mau kita lihat. Di sini saya dari sini Webduino.io ini, kemudian saya pakai ini ke sini. Oh sorry, tadi saya pakai yang versi bahasa. Coba saya buka baru aja. Ini webduino.io, ya. Nah, oke. Saya ganti ke bahasa Inggris, ya. Terus saya education platform. Ya, saya klik di education platform. Ya, maka kalau kita lihat di bawah ada image training. Ya. Terus saya add, terus saya bikin misalnya Kompas, saya tulis Kompas. Ya. Terus saya foto pakai web AI, ya. Kemudian saya karena saya mau pakai kameranya tuh dari belakang, jadi saya rotate kamera. Ya, jadi dia kebalik. Terus saya bilang create kategori. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya geser dulu. Ini kita lihat, kita mau foto ini. Ini saya geser, ya. Nah, ini kita lihat dia ukurannya persegi, ya. Jadi kita bisa atur gini, kita bisa atur-atur ukuran ini. Jadi kalau kita agak jauh, ini salah, saya mesti kesini. Nah, gini ya. Ini gini kan. Kalau saya agak jauh, saya bisa pencet yang tombol kanan ini. Kalau saya pencet tombol kanan, lihat dia jadi lebih, nah jadi zoom, ya. Gitu. Tombol kanan ini dipencet. Tapi kita pakai yang besar aja lah. Ya, kita besar jadi ini dekatkan ke bawah. Terus kita mau foto. Foto itu kita klik yang kiri, yang ini. Ya, kita foto satu. Ya, terus saya mau putar-putar aja. Ini kompasnya saya putar-putar. Jadi saya fotonya begini. Kadang-kadang begini agak jauh. Kadang-kadang begini. Ya, kadang-kadang saya balik gini. Mana nih? Saya foto berkali-kali, tapi dibikin ubah-ubah supaya dia bervariasi. Ya, kita lihat sudah 10, ya. Nah, ini foto lagi, ini foto lagi, ini foto lagi, foto lagi, 15, 16, mana nih? 17, 18. Ada keganggu, boleh nih ada barang lain. 19, 20. Oke, ya. Oh, atau satu kali lagi. Ya, udah selesai, ya. Dia save. Udah, dia langsung upload ke ini, ke apa namanya? Sistem kita, ya. Maka kita lihat kita mau nanti ganti. Setelah ini kita ganti pakai yang gigi, ya. Kita ganti pakai gigi. Tapi kita mau lihat dulu hasilnya. Sebentar, dia lagi upload.
Silakan ya, bareng-bareng kita coba bendanya apa saja, bisa boleh apa saja. Oke, ya. Dia bilang ini suruh di reset, jadi dicabut, terus dicolok lagi. Dia bilang sudah diupload. Kita lihat di ininya, di webnya. Back to homepage. Nah, coba ya, mana nih? Coba kita refresh. Kita lihat ada mana nih? Kompas nih. Kita sudah ada Kompas. Kalau kita klik, dia bilang ada Kompas. Kompas ini foto Kompas, ya. Nah, sekarang kita mau foto yang lain. Foto apa namanya si gigi ya. Foto gigi berarti saya bikin add lagi. Add saya bikin gigi. Gigi. Gigi ya. Saya ulang. Ini saya create kategori. Kemudian saya foto lagi. Bentar, ya ini saya foto. Agak miring-miring nggak apa-apa nih. Sedikit miring, sedikit gini. Ya, jadi dia kebalik. Mana nih? Ya. 18, 19, 20. Oke ya. Setelah itu dia-upload lagi. Nah, dia upload, setelah dia upload, kita lihat 18, 19, 20 uploading. Uploading. Ya, dia bilang sudah, ini minta di reset. Kita cabut, pasang lagi. Nah, kita lihat sekarang di sini ada gigi di apa? Vision platformnya ada gigi, ada kompas. Nah, sekarang kita mau training. Jadi kita mau bikin modelnya. Modelnya adalah kita bikin ad ya. Apa misalnya bulat ya. Saya bikin bulat, terus image klasifikasi. Terus kita bikin wah kalau saya copy public percuma ya. Jadi kita bikin select kategori. Ya. Kita select, yang kita pilih itu gigi sama kompas. Terus kita create model, maka dia akan training. Nanti kita tinggal download. Ya. Sudah, ini ada yang namanya bulat. Ya. Nanti ini lagi di training, nanti kita tinggal download. Ini kita bisa pilih, kita download nih. Ini ya, kita bisa download model. Ini kita tulis device kita, download model. Nah, dia akan masuk ke, sudah masuk ke sini nih. Jadi di sini sudah ada modelnya. Ya. Nah, kalau sudah, dia minta reset. Dia minta reset. Kemudian kita bisa pakai program tadi. Program ini kita sampel ya. Kita pilih custom image klasifikasi. Oke, ya. Terus jangan yang ini aja. Kita pilih yang image klasifikasi. Oke, ya. Kita pilih modelnya. Kita punya model namanya bulat, ya. Gigi dan kompas, ya. Sekarang saya jalankan. Oh, dia minta di reset karena ini tadi nggak nyambung pakai kabel. Kita jalankan. Maka kalau kita lihat, bentar, bisa membedakan antara kompas atau gigi, ya. Kita bisa ganti-ganti. Nah,
Jadi kita pakai Vision Platform ini buat klasifikasi tadi ya. Terus kita download model, maka download model terus kita bisa import atau bisa download langsung ke device kita. Ya. Kalau sudah begitu, kita bisa gunakan modelnya. Ya. Kita pilih modelnya apa, kita pilih tadi klik langsung ada pilihan bulat, terus kita pilih kelas, gitu kan? Maka ini akan jalan. Ya. Nah, oke, ini nanti kita bisa pakai misalnya tadi yang buat milih membedakan itu, ya, buat sorter misalnya.